Perkenalkan, saya Tiara Melati, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha, Prodi Fisika. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya melaksanakan video praktik pembelajaran uji kinerja di lokasi tugas SMK Muhammadiyah Tumi Jajar. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang telah memberikan beasiswa kepada mahasiswa sehingga dapat menyelesaikan program pendidikan profesi guru. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada LPTK Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan studi pendidikan profesi guru tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Iya, oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat. Baik anak-anak, kita bertemu lagi ya di pembelajaran IPA di hari ini, IPA Fisika di hari ini. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, kita awali terlebih dahulu dengan kegiatan berdoa agar kegiatan kita bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Kepada ketua kelasnya, Santi ya, dipersilakan untuk memimpin doa bersama. Semua siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, Ibu akan cek kehadirannya terlebih dahulu. Seperti biasa, silakan angkat tangannya untuk namanya yang Ibu panggil. Ya, Andika, Dava, Dinar, oke, Evan Maulana. Baik anak-anak, jadi sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, silahkan disiapkan dulu alat tulisnya yang belum ada di atas meja. Silahkan disiapkan, penanya diletakkan. Yang HP-nya belum ada di meja juga disiapkan. Kalau nanti mau cari materi kan di internet, literatur di internet, silahkan disiapkan terlebih dahulu. Oke, nah sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, Ibu mau cek semangatnya terlebih dahulu. Oke, kalau misalkan Ibu bilang semangat pagi, jawabnya pagi. Nah, ketika Ibu bilang SMK, jawabnya bisa. SMK hebat, gitu ya. Kita coba dulu biar apa? Biar semangat. Jadi kalau semangat itu energi positif, hari ini kalian udah semangat. Gitu. Oke, Ibu cek ya. Semangat pagi. Pagi. SMK Bisa. SMK Hebat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke anak-anak, hari ini kita masuk ke kegiatan pembelajaran terbaca ya. Apa bacaannya? Tekanan hidrostatis. Iya, jadi belajar IPA Fisika di hari ini kita akan membahas tentang tekanan hidrostatis. Nah, mengapa gitu ya? Mengapa kita perlu belajar tentang tekanan hidrostatis? Oke, nah tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kalian diharapkan dapat menganalisis konsep tekanan hidrostatis serta dapat melakukan percobaan sederhana terkait dengan tekanan hidrostatis. Berikut dengan mengolah informasi hasil percobaan di lembar kerja yang nanti akan Ibu bagikan. Setelah itu, kalian bisa apa? Kemudian kalian bisa bersyukur ya bahwa ternyata ketika kalian belajar tentang tekanan hidrostatis itu ada ilmu pengetahuan di alam ini yang bisa kalian pelajari. Tentang apa? Nah, kemudian kalian bisa mengembangkan kemampuan bekerja sama, terus berpikir kritis, berkomunikasi, dan yang terakhir kalian bisa berkreasi. Begitu ya anak-anak ya. Nah, sebelum masuk ke materi tentang tekanan hidrostatis, kalian kan sekarang kelas 10. Sebelum kelas 10 kelas berapa? Kelas 9.
9. SMP ya, pas kelas 9. Nah, pernah mendapat materi tentang fluida gitu ya. Karena kenapa? Pernah ya Julia ya. Kenapa kok fluida? Karena fluida ini nanti berkaitan dengan tekanan hidrostatis ini tadi gitu Julia. Tadi mengatakan pernah nih, kira-kira masih ingat tidak apa sih yang diingat tentang fluida itu apa? Fluida adalah zat yang dapat mengalir, yaitu zat cair dan zat gas. Iya benar, kasih tepuk tangan juga dulu untuk Julia. Gitu ya. Jadi fluida, kalian mungkin belum pernah dengar gak sih waktu SMP? Pernah nggak? Pernah ya, tapi lupa. Fluida itu adalah zat yang dapat mengalir, bisa zat cair, bisa zat gas. Tuh. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, karena tadi Ibu katakan di awal kita mau mengembangkan kemampuan kolaborasi. Kolaborasi itu penting karena kalian tidak ada yang lebih pintar antara satu dengan yang lainnya, jadi saling menutupi dan melengkapi, gitu ya. Oke, silahkan hitung 1 sampai dengan 4 yang laki-laki, gitu ya. Nanti yang perempuan juga 1 sampai dengan 4. Paham ya? Coba dimulai dari Dava yang keras suaranya. 3 ya, 1 dulu. 1 2. Oke, sudah punya angka masing-masing? Sudah ya? Dalam waktu 5 menit, yang 1 silahkan bertemu dengan yang 1. Gimana caranya? Yang 2 bertemunya dengan 2. Geser aja, moving ya. Artinya 1 di sebelah sini, geser. 2, 3, dan 4. Paham? Oke, silahkan 1 dulu. 1 mana? Yang 1 berdiri. Ayo. Oke. Ibu akan bagikan LKPD-nya ya. Silahkan dibagikan ke teman-temannya. Tulis namanya, jangan lupa. Tentukan ketua kelompoknya ya. 3. Berapa di sini? 5. Oke, sudah? 5. Sip. Sini 4 ya. Tulis namanya, jangan lupa. Oke. Oke, tulis namanya. Dian di mana Dian? Sini ya. Tulis namanya. Penanya tadi udah dari Rido. Sudah dapat LKPD-nya semua ya? Oke, di halaman kedua itu ada identitas. Silahkan isi identitasnya dulu, nama kalian dan kelompoknya. Terus nama lengkapnya ya. Oke, sudah semua menuliskan identitasnya. Oke, kalau sudah, silakan dibuka di lembar ketiga. Di lembar ketiga ya. Nah, di situ ada orientasi masalah. Itu ada orientasi masalahnya. Orientasi permasalahan situ ada narasi. Jadi kalian akan mengembangkan kemampuan literasi kalian. Anak-anak sekalian bisa membaca tentang apa sih permasalahan yang dihadirkan di lembar kerja itu. Misal, suaranya yang keras siapa nih? Santi, coba Santi baca yang keras Santi. Ya. Nah iya, jadi sudah dibacakan. Terima kasih Santi ya. Jadi gini anak-anak, kalian anak-anak pernah berenang di kolam tidak? Pernah ya? Sudah bisa berenang semua? Gitu ya. Nah kalau seandainya anak-anak itu berenang di kolam, gitu ya. Nah kalian mencoba, biasanya kan kalau safety ya, biar aman itu pakai kacamata renang, terus pakai penutup telinga juga. Kenapa sih kita perlu menutup telinga gitu kalau berenang? Gitu. Nah kalau anak-anak nanti berenang bisa dicoba kalau ketika kita di atas ya, di atas permukaan, masih di permukaan air,
itu tidak ada masalah ya di telinga kita. Tetapi andai kata kalian memiliki kesempatan nih, ini berkaitan dengan pengetahuan di fisika. Kalian menyelam agak ke dalam. Semakin ke dalam, semakin mendekati dasar kolam, pasti telinga kalian semakin sakit. Itu pasti. Kenapa seperti itu gitu? Kenapa kalau dia di permukaan itu tidak terlalu sakit gitu. Tapi ketika di bawah, ketika kalian semakin dalam menyelam pasti akan terasa sakit. Nah, itulah kenapa harus digunakan penutup telinga seperti itu. Nah, kemudian silahkan dibuka di lembar berikutnya. Di sana ada identifikasi masalah ya, dan juga rumusan masalah ya. Nah, silahkan didiskusikan terlebih dahulu. Kira-kira apa sih rumusan masalah dari teks yang tadi atau narasi tadi yang sudah dibacakan oleh Santi? Itu ya. Ada yang sudah oke? Via ya. Kira-kira apa rumusan masalahnya Via dari narasi tadi? Kenapa ketika semakin dalam menyelam telinga akan terasa sakit? Jadi rumusan masalah dari kelompok berapa tadi Via? 3. Kelompok 3. Itu mengapa jika semakin dalam menyelam telinga bagi perenang ya itu akan terasa semakin sakit. Nah, setelah itu kalian tadi sudah membuat rumusan masalah nih. Selanjutnya adalah menyusun hipotesis. Ada yang tahu nggak sih hipotesis itu apa? Hipotesis itu dugaan sementara. Kalian belum bisa memastikan ini benar atau salah. Kalian masih menduga gitu ya. Jadi hipotesis. Nah, silahkan. Tadi kan udah ngobrol-ngobrol nih, coba. Kira-kira hipotesisnya apa nih dari permasalahan tadi udah dibacakan sama Via? Hipotesisnya siapa? Cindy? Telinga semakin terasa sakit karena tekanan pada bilang telinga yang semakin kedalaman. Oke, sepakat nggak kira-kira? Jadi telinga itu semakin dalam menyelam itu semakin terasa sakit karena apa? Karena dipengaruhi oleh kedalaman. Jadi semakin dalam dia semakin sakit. Oke. Selanjutnya kita akan menguji hipotesis. Jadi kalau sudah punya hipotesis kita itu harus uji dulu. Benar tidak ya? Nah, kita mengujinya dengan apa? Kita akan mengujinya dengan menggunakan percobaan sederhana. Percobaan sederhana ini nanti akan mempelajari tentang tekanan hidrostatis gitu ya. Ketua kelompoknya silahkan maju ke depan dulu untuk mengambil alat percobaannya. Siapa? Kelompok 1. Ketua kelompoknya Evan. Kelompok 2 Eki ya. Ada yang punya penggaris 30 cm lagi nggak? Nggak? Oke, nanti pinjam aja ini. Dan 1 ini ya. Oke, dibawa dulu. Kelompok 2, kelompok 4 nanti ya. Karena belum ketemu ini. Iya, sama-sama. Oke. Nanti kita percobaannya harus di dekat keran air ya, di depan biar kalian nggak bosan juga. Jadi di keran air nanti kalian cara kerjanya seperti apa? Nanti kalau kalian sudah melakukan percobaan sederhana, kalian juga bisa mengamati langsung ini kaitannya sama perenang tadi. Kenapa kalau semakin dalam tuh semakin sakit? Nah, nanti caranya kan berempat nih. Satu siswa nih mengisikan sampai penuh batas airnya nih. 0 cm. Diisi sampai 0 ya, diisi penuh. Kalau sudah, nah kalian penggarisnya ditaruh di bawahnya sini. Coba, ibu pinjam dulu, Evan. Oke, nanti gini ya. Ini kan misalkan tanah. Nah, penggarisnya nanti gini. Ini ya. Satu siswa bertugas, kan bagi tugas, itu pentingnya kolaborasi. Satu siswa mengisi air sampai penuh di 0. Satu siswa bertugas membuka selotipnya, gitu ya. Nah, satu siswa lagi bertugas mencatat, gitu kan. Satunya lagi membaca hasil pengukurannya, gitu ya. Jadi gini, cara kerjanya sambil ibu jelaskan ya. Ketika di 0 cm, begini kan, buka. Yang kebagian tugas membuka dibuka, set. Airnya akan keluar kan dari pancarannya, airnya akan memancar. Ukur jatuh di jarak berapa, tuh ya, paham? Jadi diukur. Selanjutnya yang bertugas untuk mendata ditulis jauh jaraknya berapa, paham ya?
Setelah itu tutup. Ditutup. Diisi lagi sampai 0. Paham? Kalau sudah berkurang diisi lagi sampai 0. Dibuka yang kedua. Dilihat jaraknya jauhnya berapa. Paham? Yang kedua selesai, diulangi lagi yang ketiga. Diisi lagi sampai 0 tapi harus dari kenapa? Biar kedalamannya, kita mau mengukur kedalamannya, pengaruh kedalaman terhadap jauhnya pancaran air gitu. Jadi nanti diisi 0 lagi, buka yang ketiga, ukur di mana dia jatuhnya. Nah, di sini kalian nanti akan mempelajari, oh iya ya, ternyata pengetahuan alam tentang tekanan hidrostatis itu seperti itu gitu. Kalian akan mencoba sendiri. Paham ya? Oke, kita keluar dulu, keluar kelas ya. Di dekat parkiran motor di ujung tuh ada keran. Nah, silahkan berkumpul di situ 1, 2, 3, dan 4. Bisa ya? Paham? Oke, dimulai dari kelompok berapa tadi? Kelompok 1 silahkan menuju, dibawa pena dan lembar kerjanya dibawa keluar.
Oh, udah bisa. Oke. Mana penggarisnya? Masa di situ di ini loh. Di bahasa. Itu ambil semua. Ini bukan Di bawah, di bawah. Oke. Di sini bawah, San. Nih. Enak di sini. Tapi di bahasa semua ini dikumpul. Depannya Pak. Bentar. Itu satu. Bentar. Yang mau dulu, yang 5 cm dulu. Iya, misalkan dalamannya 5 cm, berarti jarak pancarnya berapa cm gitu. Wih, 16. Iya, di KPD-nya kan 5 cm. Tapi nanti kalau mau ngisi yang kedua dinolin lagi ya. Nah, dibuka. Boleh juga udah 15 kan San? Kedalaman, perhatikan dulu ya, kedalaman dari botolnya itu 5 cm, 12,5 cm, dan terakhir 20 cm. Dibuka satu-satu. Tapi Mana? nah, udah. Ini dulu. Yang 5 cm tadi 15. Oh. Ini kedalamannya 5 cm. Ini kedalamannya 5 cm. Kalau mau buka yang kedua, airnya dinolin lagi. Jarak panjangnya 15. Ya Allah, LKPD kita di sana. Enggak apa-apa. Kedua. Oh iya, HP-nya di mana? Dari tur. Ini pekerjaannya tutupi kan. 25. Jadi 12,12. Nah, ini dinolin lagi deh baru buka ini. Itunya 25. Dinolin lagi, Pan. Di bawah. Udah dulu. Belum. Tadi ya, pertamanya 29 ya. Nah, sip. Kalau udah ada dihabisin. Beda kan? Beda ya? Kenapa juga? Nah, yang paling jauh yang mana? Kenapa bawah? Jauhnya bawah, lebih jauh. Sekarang nih coba posisinya kan? Oh, sudah, ngisi datanya. Oke, naik ke atas kalau sudah. Aku nggak apa-apa. Kesehatan sih. Ya, apa dapat 26? Udah yakin? Udah dapat datanya, Dian? Belum, nggak usah ngepres. Oh, jadi setiap ini dinolin gitu ya? Capek.
Diam dia belum. Yang bener 26. Sama. Yang tengah tuh Tadi 25. itu lebih panjang. Tadi 25. 25 atau 26? Enggak apa-apa 25 aja. 26 aja. Sekarang yang keberapa nih? Yang kedua kalian rumah. Kelihatan lah ininya, kelihatan ya? 26 ya? Yang kedua 26. Ya. Jelek banget. Coba yang pertama. Lihat. Ya benar. 15. Yang kedua. 9 tadi ya, pertama lagi. udah 9 ya. Oke. Nah, sip. Kalau udah dia dihabisi. Kalau nggak dibuka sekarang, kalau udah dibuka bareng-bareng coba guys dicek. Udah. Yang bener ini harusnya. Udah beda kan ya? Yang paling bawah yang paling apa? Jauh. Tadi kan tadi nambah terus dikurang. Iya udah 25 tengah-tengah aja. Oke, dikosongin airnya. Kalau sudah ditulis datanya bareng-bareng di sini. Yang tadi belum nulis dikerjakan. Yang itu 25 juga. Sama 3. Iya. Iya. Ya udah. Mereka kembar ya. Ulang lagi. Belum. Udah jangan buang air tau. Udah kebanyakan. Ini koinnya. Udah. Kebanyakan kok. Udah. Kalian tinggal yang jarak 20 ya? Ya, Dok. Yang 20 cm yang belum dibuka ya? Tuh sama ya udah. Ya udah bersama ada. Ya. Berapa itu? 25. Coba lihat tempat mereka. Udah belum? Udah berapa? 16. Hah? 11. Yang bawah tadi udah? Udah. Yang bawah juga udah. Nah, coba dibuka bareng-bareng sekarang. Enggak pernah. Oh, nggak apa-apa. Yang penting kedalamannya sama. Udah diukur semua udah? Udah. Oke. Coba guys. Gak apa-apa ya. Ya mati. Nah, beda kan? Beda ya? Kenapa coba? Nah, yang paling jauh yang mana? Kenapa bawah? Jauhnya bawah lebih jauh. Tuh. Oke, sudah ada di dalam ruangan semua kelompok 1. Mana? Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Oke, kelompok 4. Oke, sip. Jadi tadi kita sudah melakukan penyelidikan ya, sudah melakukan semua kan, sudah menyaksikan sendiri ya, sudah mengamati. Nah sekarang tiba saatnya kita melakukan presentasi. Jadi kalian hasil kalian penyelidikan tadi, kemudian kalian diskusi, silakan dipresentasikan. Nanti temannya yang tidak presentasi menyimak gitu ya. Oke, kelompok 1. Jadi nanti dibacakan dari permasalahan, rumusan masalahnya, hipotesisnya, kemudian pertanyaannya dibagi. Jumlahnya ada berapa? Kelompok 1. 4 maju semua berarti presentasi semua. 1 moderator, 1 yang kan ada 3 ya pertanyaannya. Jadi dibagi 3, 1, 2, 3. Nah, yang 1 sebagai moderator. Saya akan teman saya gitu. Silakan. Yuk kelompok 1 dulu. Iya, dibawa ini. Semuanya, kelompok 1 semuanya. Silahkan kelompok 1. Iya, nanti yang 1 siapa, yang 2 siapa, yang 3 siapa. Nah, Dava yang mana? Dava 1 ya? Nah, Dava 1, yang kedua? Agak sini aja, gak apa, di sini aja. Oke. Boleh teman-teman. Iya, disebutin nama kelompok. Dibagi tugas ya, 1, 2, 3. Nomor 1 sendiri, nomor 2 sendiri, nomor 3 sendiri. Evan nomor berapa, Pan? Oke, ayo dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Silakan. Berdasarkan hasil penyidikan, pancaran air terjauh keluar dari lubang dengan kedalaman berapa sentimeter.
12,5 cm dengan jarak pancaran 24 cm. 2. Mengapa terdapat perbedaan jauh jarak pancaran air? Karena perbedaan jauh jarak lubang dari permukaan air. Semakin jauh jarak lubang dari permukaan zat cair, semakin jauh jarak pancaran yang air yang keluar. Oke. Nah, Analisislah faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis pada titik di suatu kedalaman air bergantung pada gaya gravitasi, ketinggian, kolam zat cair, dan massa jenis zat cair. Semakin dalam air, maka tekanan akan semakin besar. oke. Untuk Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situ dulu, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Oke, diam di situ dulu aja, masih di posisi semula. Oke, jadi kita sudah menyaksikan pertama ya, penampilan pertama dari kelompok 1. Kalau dari ibu suaranya agak kurang kenceng ya, masih malu-malu nampaknya. Dari teman-teman yang lain coba ada respon tidak? Kira-kira apa gitu yang perlu diperbaiki? Oke, dia. Oke, kasih tepuk tangan dulu juga untuk Dian ya. Karena jadi selain membaca juga menjelaskan. Ini suaranya juga yang terpenting suaranya gitu ya. Oke, makasih, tutup dulu. Tadi udah ditutup ya? Oke, kembali ke tempat. Sekali lagi kasih tepuk tangan untuk kelompok 1-nya ya. Sekarang baik, jadi tadi kita sudah menyaksikan ya rata-rata hasil diskusinya sama karena hasil penyelidikannya juga sama kan ya, 5 cm jaraknya tidak terlalu jauh dibandingkan dengan yang 12,5 juga dengan jarak yang 20 cm. Oke, nah sekarang dari hasil kalian sudah mengamati sendiri, sudah menyelidiki sendiri juga, sudah diskusi. Nah sekarang ibu mau apa ya? Kalian membandingkan atau mengkorelasikan, menghubungkan. Tadi kita di awal sudah punya permasalahan, gitu kan? Nah kemudian sudah melakukan penyelidikan. Tadi di permasalahannya apa? Kalau kita menyelam semakin dalam, telinga itu akan terasa semakin sakit. Hipotesis kita tadi apa? Hipotesis kita tadi dipengaruhi oleh kedalaman. Nah, sekarang berdasarkan hasil dari penyelidikan kalian, percobaan sederhana tadi, coba untuk menyampaikan apa jadi dari kaitannya di antara masalah hipotesis kita, apakah hipotesa kita tuh teruji gitu. Jadi silahkan mengemukakan pendapat untuk menyampaikan. Oke, Santi. Permasalahan dari awal adalah apabila kita berjalan sekolah dan menyelam semakin dalam maka telinga akan terasa sakit. Hal ini karena telinga mendapat tekanan dari air dan dari percobaan juga diketahui bahwa tekanan dipengaruhi oleh kedalaman. Jadi tekanan itu dipengaruhi oleh kedalaman, gitu ya. Jadi semakin dalam tekanannya semakin besar, gitu kan ya. Semakin dalam semakin besar. Jadi kalau di atas tekanannya semakin kecil. Oke. Nah, sekarang sudah paham semua ya tekanan hidrostatis ya. Sudah dilihat sendiri kan tadi bahwa smartphone-nya semua. Oke. Kita pembelajaran itu sekarang sudah paham semua ya tekanan hidrostatis ya. Sudah dilihat sendiri kan tadi bahwa smartphone-nya semua. Oke. Nah, saatnya mengerjakan soal post-test. Jadi ada post-testnya ya. Jadi memastikan kalian tidak sudah memahami dengan baik dan benar. Silakan klik link yang Ibu bagikan di grup WhatsApp.
Tulis namanya, kelasnya, dan jawab pertanyaannya. Ya, jadi post-testnya dikerjakan, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Tidak bertanya dengan temannya ya, tidak bertanya dengan temannya. Untuk menguji pemahaman kalian aja. Belajar IPA dengan praktikum dan belajar di luar kelas jadi tidak gampang bosan. Jadi belajar yang kita dapat di hari ini, kita masih belajar dari ini. Semoga bermanfaat apa yang kalian dapatkan, yang kalian dapatkan. Anak-anak kita siap-siap ini silakan disiapkan lembar kerjanya dikumpulkan dulu ke kelompoknya di sana. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas dipastikan teman-temannya siap dulu untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kalau sudah siap kita berdoa dan akhiri. Semua siap? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Nanti kita bertemu kembali di semester depan ya, dalam keadaan yang lebih baik lagi. Bertemu lagi di pembelajaran IPA Fisika. Cukup, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya.